Sebagian sahabat malah ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Rasulullah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sambil mendekati subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, tutup dengan witir. Artinya di sini tidak ada batas. Kalau Rasulullah memerintahkan, orang datang bertanya, bagaimana cara salat malam? Kalau Rasulullah memang tidak boleh lebih daripada 11, kan langsung, tidak boleh lebih daripada 11. Tapi Rasulullah memberitahu, 2, 2, 2 sampai subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, segera tutup dengan witir. Ini tanda apa? Jumlah salat malam bebas. Oleh karena itu jemaah sekalian, salat malam sangat penting. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang ingin cahaya kalbu, cahaya muka, jaga salat malam. Tapi saya heran manusia. Inilah Allah manggil kita, Allah yang menawarkan, Allah yang mengundang, Allah jumbut, tapi kita tidak terima. Kalau manusia jumbut, kita terima. Allah jumbut, kita tidak terima. Seolah kita perlu sama manusia, bukan perlu sama Allah. Itulah sifatnya manusia sombong. Oleh karena itu Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Karena manusia membawa amanat, sungguh manusia amat zalim, amat bodoh. Kata siapa? Allah. Manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Memang manusia sangat zalim terhadap dirinya. Dia tidak tahu mana yang terbaik dunia akhirat. Dan amat bodoh, dia tidak berusaha mencari ridha Allah, apalagi dalam kesempatan macam ini, Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Coba tunjukkan kepada saya siapa sekarang ikuti mazhab Syafi'i khatam 60 kali. Berat. Saya tidak minta anda yang ikuti mazhab Imam Syafi'i, saya tidak minta 60 kali khatam Al-Quran. Tapi usahakan khusus untuk 10 malam akhir, paling tidak 1 kali. Yang kedua, berbanyak salat malam. Ini malam pertama saya di sini. Saya mau bertanya. Salat tadi macam itu banjan atau sedang? Dah apa? Boleh beritahu. Kalau terlalu banjan, saya besok baca satu ayat saja. Kalau terlalu pendek, saya banjan lagi. Biar 1 khataman Al-Quran 1 malam. InsyaAllah tidak ada yang salat malam. Sebagaimana ada satu kawan, dia menahan, memaksa jamaah ikut 11. Tidak boleh lebih daripada 11 tarawih. Saya bercakap, kenapa tidak boleh lebih dari 11? Dia jawab, Rasulullah SAW di hadis Siti Aisyah, kalau masuk Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11. Terus dia mau salat tarawih 11, tidak boleh 23. Kan kita 23 kan? Saya jelaskan biar anda semua tahu. Kalau ada besok-besok orang bertanya, kenapa di Brunei 23? Kenapa tidak macam Rasulullah 11? Saya akan beritahu kenapa. Yang pertama, 11 Rasulullah bukan dihitungkan jumlahnya, tapi lihat cara salatnya apa. 1 rakaat 700 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. InsyaAllah kalau kita mau 11 sesuai Rasulullah,
baca juga, jangan jumlah saja 11, tapi cara tidak sesuai. Kalau kita mau ikuti Rasulullah 100%, laksanakan 11 dengan bacaan banjan, insya-Allah tidak ada makmum di belakang kita. Ya, siapa yang mampu? Cuba kalau kita sekarang salat, minta imam kita salat 11. 1 rakaat 700. Siapa yang boleh ikut? Semua pulang. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah ini pemahaman yang sangat penting kita hargai. Dan ilmu, tingginya ilmu Imam Syafi'i, luas pemahamannya, membolehkan 23, karena dia di masa umat ini semakin lemah, malas. Salat jamaah aja 5 waktu malas, apalagi mutarawih. Akhirnya dikurangin jumlah bacaan, tapi dibanyakkan jumlah rakaat. Dan sebagian ulama sudah menjelaskan, berlaku ini memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Sebagian sahabat, malah ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Rasulullah, 2 rakaat, sambil mendekati subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, tutup dengan witir. Artinya di sini tidak ada batas. Kalau Rasulullah memerintahkan, orang datang bertanya, bagaimana cara salat malam? Kalau Rasulullah memang tidak boleh lebih daripada 11, kan langsung, tidak boleh lebih daripada 11. Tapi Rasulullah memberitahu, 2 sampai subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, segera tutup dengan witir. Ini tanda apa? Jumlah salat malam bebas. Oleh karena itu jamaah sekalian, salat malam sangat berguna, bermanfaat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang ingin cahaya kalbu, cahaya muka, jaga salat malam. Menurut saya, tidak ada orang yang suka salat malam rutin, istiqamah, menghadapi kesusahan. Tidak ada. Kalau ada salat malam, ada susah, dia mutar sama, pusing. Datang susah, ini orang salat malam, dia tidak dapat kena. Diselamatkan oleh dari segala susah dan sulit. Ini kesempatan bagi hajat kita. Segala hajat kita boleh kita tumbahkan di hadapan Allah malam hari. Dan terpilih ibadah malam hari. Kenapa sangat mulia malam hari? Karena di saat itu nyaman tidur. Siapa di antara kita yang mau tinggalkan tidurnya, jauhkan dari istrinya, menikmati ikon yang sejuk, tapi kita ambil wudu dan salat malam. Luar biasa itu. Di situ Allah menghargai. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, begitu ada seorang hamba bangun salat malam, ya malaikati, lihat hambaku ini. Lagi apa? Yang ketiga adalah doa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 akhir, saya baca doa apa? Kata Rasulullah SAW, jagalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh jadi wirid. Faham wirid? Jadi di mana anda pergi, terus bawa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini khusus disunnahkan di 10 malam akhir. Saat buka puasa, jangan rugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul lis-shaimi 'inda fitrihi la turad. Ada satu doa bagi orang yang berpuasa, saat buka puasa dia berdoa, doanya 100% kabul. Tidak ditolak, kata Rasulullah, tidak akan ditolak. Jadi saat kita mau buka puasa, jangan sibuk-sibuk urus makanan sana sini. Jangan sibuk apa? Kurma di depan, air, angkat tangan doa. 5 menit sebelum azan. Begitu sudah azan, segera makan kurma dan minum air. Karena saatnya saat kita buka puasa, yang diperlukan isi kalbu. Perutnya nanti belakangan. Jadi bilang sama perut, tunggulah, salat dulu ya. Biasakan diri, biasakan isi. Ini kesempatan musim belanja hidayah, musim belanja taqwa, musim belanja iman,
musim belanja ampunan, belanja ridha Allah. Jamaah sekalian, jangan sampai di antara kita yang jadi rugi. Begitu datang lebaran malah dia menyesal. Jangan sampai kita datang di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan malaika ikut salat Idul Fitri. Selepas salat Idul Fitri, malaika membagikan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala, segala ampunan lahir batin, bebas dari neraka Jahannam. Tapi di antara orang yang ikut salat Id, malaikat tidak membagikan sertifikat itu, malah dilaknati oleh malaikat karena dia termasuk orang yang sia-sia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan majlis kita yang sama-sama belajari malam ini menjadi bermanfaat bagi kamu, berguna bagi kita semua. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin supaya mengamalkan apa yang baru sama-sama kita belajari. Kita doakan baginda Sultan serta keluarga yang berangkat umrah, semoga dilancarkan Allah umrahnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, disihatkan badannya, dan insya-Allah kembali ke negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat wal afiat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kesempatan, mudah-mudahan dimudahkan Allah rizkinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan kemuliaan berjalanan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.